Dengan tekun, dengan penuh kesabaran kita akan duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyadari dan mengakui keterbatasan kemampuan. Kita datang menghadap Tuhan, mohon urapan Roh Kudus yang nanti akan menolong kita saat pemberitaan firman Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau untuk kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah mempersembahkan persembahan puji-pujian, kesaksian-kesaksian, pengorbanan-pengorbanan untuk pelayanan pekerjaan. Kami mempermuliakan nama Dikau Tuhan, sekalipun masih banyak kekurangannya, tapi biarlah firman-Mu yang akan kami dengar akan membawa kami kepada keadaan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya menurut kehendak-Mu, menurut rencana-Mu Tuhan. Sebab itu saat pemberitaan firman ini ya Bapa, biarlah Engkau menolong kami dalam urapan Roh-Mu yang suci untuk mampu mendengar dengan baik, untuk mampu kami menerima dan memberikan kami pengertian serta iman dalam kami Tuhan. Dan selanjutnya perjalanan hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyadari keterbatasan kemampuan kita, maka baiklah kita duduk dengan tenang serta mohon pertolongan Tuhan saat pemberitaan firman Tuhan, agar urapan Roh Kudus selalu beserta dengan kita, mengurapi jalan pikiran kita, mengurapi indera kita, mengurapi hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita nanti kembali dengan kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita akan memeriksa firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri bukan hanya untuk mengerti firman, tetapi juga untuk mempercaya dan melakukannya dalam kehidupan nikah, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan kita. Kita diperhadapkan dengan pelayanan secara rutin setiap hari di gereja Johor maupun di gereja Lemaputro serta cabang-cabang, dalam segala bidang yang Tuhan sudah bukakan pintu bagi kita. Biarlah kita melayaninya dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Di samping itu kita masih mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk pelayanan kebaktian pasca persekutuan skala nasional yang akan diadakan bulan April, tepatnya tanggal 13 sampai dengan 16 April yang akan datang di Westin Surabaya. Dan biarlah kita tetap mendoakan, masih banyak rintangan-rintangan, tetapi kalau Tuhan sudah memberikan kita kemenangan buat beberapa rintangan yang sudah bisa diatasi, maka rintangan-rintangan yang akan datang pun akan diatasi. Tetapi kita harus tahu merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan, doa dan berpuasa, jangan dengan terpaksa, sebab itu akan membosankan dan sangat melelahkan. Tapi berdoa, berpuasa dengan dorongan hati, dengan mengasihi Tuhan, rasa tanggung jawab, saudara-saudaraku, dan ini membahagiakan, memberikan kita kekuatan dan berkat. Tidak ada yang harus kita kerjakan dengan terpaksa untuk kemudian berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Ini sama sekali tidak membawa berkat, malah bisa sebaliknya membawa derita dalam kehidupan nanti.
Sebab itu marilah kita bekerja bersama-sama. Pengumpulan dana tetap dijalankan baik secara kolektif maupun saudara-saudara yang bersedia memberikan secara khusus silakan melakukan itu. Sebab memang jelas dengan keadaan sekarang ini dana perlu sangat banyak dibanding dengan waktu-waktu yang lalu, sudah berlipat ganda. Dan saudara-saudaraku yang bersedia untuk menerima tamu-tamu di rumah, sebagaimana saya sudah menyampaikan pada kesempatan kebaktian Jumat yang lalu, kali ini saya sampaikan juga, marilah silakan saudara-saudara yang mau mempersiapkan untuk menerima tamu-tamu di rumah secara perorangan atau secara kelompok, yang seorang mempersiapkan tempat tinggal, akomodasi, yang lain konsumsinya, yang lain transportnya, dan dikerjakan secara bersama. Tentunya panitia sangat berterima kasih dan Tuhan akan memberkati. Hanya koordinasikan dengan panitia supaya semua pengorbanan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jangan diam-diam, saudara sudah siapkan tapi tidak memberitahu kepada panitia, nanti tidak termanfaatkan korban-korban itu. Oleh sebab itu saya mohon supaya saudara yang tergerak hati menghubungi panitia, dan tentunya nanti akan diberitahukan bahagian-bahagian mana yang saudara harus menghubungi. Saudara juga bisa membentuk kelompok sendiri untuk kemudian melaporkan bersama. Artinya ada yang seorang memberikan rumah atau akomodasi, yang keluarga lain memberikan konsumsi, keluarga lain mempersiapkan transport dalam kota. Nah, ini tiga ini sekaligus melapor, itu sangat membantu panitia sehingga apa-apa langsung dapat dimanfaatkan. Puji Tuhan. Catatan saya sampai pada hari kemarin, sampai pada hari Sabtu kemarin, catatan yang saya terima dari panitia, jumlah tamu sudah 330 orang. Ini masih merupakan bagian kecil dari undangan yang sudah disampaikan, dan kita tetap mempersiapkan. Dan memang undangan-undangan ini rupanya ada halangan, dengan mungkin dengan pengiriman entah di kantor pos, entah kapal, entah kantor pos Surabaya atau kantor pos tujuan, kita tidak tahu. Tetapi kita bawa dalam doa supaya undangan-undangan ini bisa mencapai sasaran tujuan dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-18. Bagi kita, kitab Wahyu Fatsal 18 ini sesungguhnya mulai 16, 17, 18. 17, 16, 17, 18. Dalam Fatsal-Fatsal ini Tuhan bicara tentang malapetaka, tentang hukuman-hukuman. Tetapi bagi kita sidang jemaat, bagi kita anak-anak Tuhan, pemberitaan ini memperingatkan kita untuk berjaga. Jangan sampai malapetaka ini mengena atau menimpa kita. Kalau ini disampaikan, ini bukan kutukan bagi kita, sebab memang Fatsal-Fatsal ini dalam pengajaran tabernakel itu berada pada permanensi berkat-berkat. Tetapi kalau permanensi berkat-berkat ini ditolak, maka datanglah permanensi dari malapetaka, hukuman-hukuman. Itu artinya hukuman yang tidak bisa mendapat pertolongan lagi, yang sudah berlaku secara positif dan tidak bisa diringankan atau dibatalkan. Sebab itu Tuhan bekerja sangat adil dan maha adil, sehingga sebelum hukuman itu terjadi, Tuhan sudah bukakan secara jelas, secara lengkap, bahkan secara mendetail, supaya mata kita terbuka dan awas untuk tidak masuk dalam penghukuman itu. Dalam Fatsal yang ke-18 ini Tuhan berbicara tentang
tentang wadah, tentang tempat, yaitu bokor yang harusnya diisi dengan firman Allah. Harusnya diisi dengan firman Allah, dan itu sekaligus berarti berisi dengan iman, sebab firman Allah, sebab iman itu datang dari firman. Berisi dengan kasih, sebab melakukan firman Allah itulah kasih. Sehingga isi daripada bokor ini, daripada buli-buli ini adalah mana, yang artinya firman. Itu sebenarnya sudah mengandung arti kesatuan dari zat ilahi. Kesatuan dari zat ilahi, yaitu dalam firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Kolose pasal 2 disebutkan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggambarkan, menyatakan kepenuhan zat ilahi di dalam Dia. Firman yang menjadi praktik dalam hidup. Itu kesatuan dari zat ilahi. Sebab firman itu, saudara-saudaraku, tadi saya sudah katakan, dia adalah iman. Firman itu dia adalah kasih Allah yang kalau kita praktekkan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 di sana dikatakan firman Allah itu roh yang menghidupkan. Firman Allah itu juga roh yang menghidupkan kita. Sebab itu marilah sikap kita dalam menerima firman Allah biarlah merupakan sikap yang sungguh-sungguh untuk kita bisa diisi oleh Tuhan dengan perkara yang kekal. Roh Kudus itu kekal, Roh Suci itu kekal, firman itu kekal, iman itu kekal, kasih itu kekal. Saudara-saudaraku, di dalamnya kita memiliki sesuatu yang tidak akan binasa. Ayat 21 sampai dengan 24. Wahyu 18 ayat 21 dan 24. Babel tidak akan bangkit lagi. Babel tidak akan bangkit lagi. Kita membaca ayat-ayat ini dan gunakanlah waktu dengan tertib, dengan tenang, penuh perhatian. Mari tolong dibaca. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Iya, terima kasih. Dia tidak akan ditemukan lagi. Penghukuman ini merupakan balasan, saudara-saudaraku, merupakan pembalasan Tuhan terhadap Babel yang sudah melakukan begitu banyak perkara. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita dengar. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Ya, menurut perbuatannya. Terus campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Iya, jadi hukuman yang jatuh atas Babel ini itu pembalasan Tuhan atas apa yang ia sudah lakukan. Bahkan dikatakan 2 kali lipat. 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Pekerjaan yang pernah ia lakukan adalah membangun kota Babel dengan menara yang direncanakan mencapai langit. Saudara-saudaraku, jalan menuju ke surga atas dasar pikiran, perasaan, dan kemampuan manusia sendiri. Banyak kali kita ingin selamat dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri yang sesungguhnya sangat terbatas. Itu yang disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 11. Manusia ini akan membangun kota yang mempunyai menara ujungnya sampai di langit. Perkataan langit itu mengandung arti tentang surga.
Itu artinya manusia ini mau kembali ke surga. Memang pada dasarnya manusia ini, saudara-saudaraku, yang mempunyai roh di dalam hatinya, itu roh manusia ini selalu ingin kembali kepada asalnya, kepada sumbernya, dari mana ia datang. Saya istilahkan aja, kembali kepada induknya. Tetapi masalahnya ialah manusia nggak tahu jalan. Nomor satu, jalan kembali kepada induknya itu, kepada induk rohnya itu, dia nggak tahu jalan. Kemudian dia sendiri tidak tahu induknya itu siapa, induk rohnya itu siapa, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, ia nggak tahu. Itulah manusia. Itu sebabnya terjadilah pemberhalaan. Manusia berjalan dengan caranya sendiri. Kalau dia menemukan sesuatu yang ganjil, umpamanya pohon besar yang mengerikan, dia pikir di sinilah mungkin induk roh saya. Lalu dia menyembah di situ, mempersembahkan persembahan, sesajen dan sebagainya. Dia persembahkan di bawah pohon itu, atau di batu-batu yang besar. Dia persembahkan, sebab dia pikir di dalam batu yang ajaib, yang hebat ini, di situ letak roh saya. Dia ingin menghubungkan kembali rohnya dengan induknya. Dan terjadilah kesalahan-kesalahan. Itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Manusia mau kembali kepada induk rohnya, tetapi nomor satu, jalannya ia nggak tahu. Kedua, induk rohnya itu siapa. Lain kali dia merupakan bentuk batu, batu itu disembah. Lain kali merupakan binatang buas, binatang yang berfaedah. Wah, inilah sumber roh, dia sembahlah itu. Di negeri Mesir dalam Alkitab dikatakan mereka menyembah buaya, sebab mereka merasa ngeri buaya ini. Binatang yang hebat, menguasai laut, air, dia sembah. Mereka jadikan buaya itu berhala. Di daerah lain merasa bukan itu, lembu ini berguna, menarik pedati, menarik bajak untuk kemudian kita dapatkan hasil. Ini berguna, disembahlah lembu itu. Ada di yang lain, ular disembah. Pokoknya pada dasarnya manusia ini ingin kembali kepada induk rohnya. Ini kesadaran umumnya manusia. Tetapi jalannya ia tidak tahu. Kembali kepada induk rohnya itu juga, saudara-saudaraku, bentuk induk rohnya itu kayak apa dia nggak tahu. Itu yang pernah terjadi pada manusia. Padang yang luas, namanya padang Sinear, dan dia pikir inilah tempat yang layak untuk kita membangun kota yang bisa ada hubungan dengan surga. Lalu dibangunlah kota itu, kota Babel namanya, dengan menara. Tapi belum selesai mereka membangun menara itu, langsung mereka dibubarkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai cara, mempunyai jalan. Dalam Bible Study saya sudah jelaskan. Tuhan menunjukkan kepada Yakub hubungan antara bumi dan surga ini dengan sebuah tangga di mana malaikat naik turun di atasnya. Kemudian kepada Musa, saudara-saudara, kepada Musa di atas gunung, Tuhan melihat, Tuhan tunjukkan sebenarnya ada hubungan antara Allah dan manusia. Tuhan mau menghubungi manusia ini, saudara-saudara. Jadi bukan manusia ini naik ke atas, itu jelas tidak mampu. Allah yang di atas itu akan turun. Dialah yang akan membawa kita naik ke atas. Itu caranya Tuhan. Saudara, kepada Musa Tuhan tunjukkan surga itu. Dia lihat jelas surga itu. Kemudian Tuhan katakan, periksa, perhatikan sungguh-sungguh, kamu turun ke bumi, kamu turun di tengah-tengah bangsa Israel, kemudian bangunkan aku sebuah rumah
Perhatikan, supaya aku tinggal bersama-sama dengan umat Israel. Sebuah rumah itu disebut bait suci. Sebuah rumah itu disebut bait suci. Dalam istilah kita sehari-hari sekarang disebut tabernakel. Dulu tabernakel itu merupakan sebuah kemah dengan perabotnya yang kita lihat di dinding ini. Itu tangga-tangga naik ke surga. Ini langkah-langkah kita kembali sampai ke surga. Ini langkah-langkah. Saya tidak akan menerangkan pada pagi hari ini langkah-langkah ini, sebab memang dalam khotbah-khotbah selalu saya tunjukkan ini langkah kita kembali kepada Tuhan. Semakin hari kalau kita ikut langkah ini, semakin hari kita terangkat sampai saatnya kita nanti berada di surga. Jadi kepada Yakub dalam Kejadian 28 ini sudah saya sampaikan dalam Bible Study, Tuhan hanya tunjukkan sebuah tangga. Tapi kepada Musa sebuah rumah, itulah bait suci Allah. Bait suci Allah. Kemudian sebelum Musa meninggal, dia masih ingatkan kembali saudara-saudaraku kepada bangsa Israel. Imamat Fatsal yang ke-26, Imamat Fatsal yang ke-26, kalau Tuhan tinggal dengan kita tentu dengan perhatian sungguh-sungguh. Imamat Fatsal 26 ayat yang ke-11. Imamat 26 ayat yang ke-11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Aku menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu. Dulu kemah suci, terima kasih, yang namanya tabernakel merupakan sebuah bangunan dengan segala perabotnya, alat-alatnya, yang mengandung arti rohani, langkah-langkah menuju ke kerajaan surga. Jadi bukan Babel yang harus dibangun, tapi rumah Allah harus dibangun. Dan pada kita sekarang bukan lagi sebuah rumah, tapi sekarang merupakan pengajaran tabernakel. Pengajaran ini, pengajaran firman Allah. Banyak orang kalau mendengar tabernakel ini banyak orang trauma, ya, semacam trauma begitu. Wah, kok tabernakel lagi. Ya, trauma, ya. Ya, trauma. Tabernakel ini sangat Dan pada malam ini pada pagi hari ini saya kasih tahu lagi, tapi ini tidak usah harus trauma dengan pengajaran ini, tetapi ini suatu kebenaran. Saya gunakan aja pengajaran firman Allah. Pengajaran firman Allah dalam tabernakel ini, sebut saja pengajaran firman Allah yang ada di gereja-gereja ada dalam tabernakel. Sebut saja pengajaran apa. Ada gereja yang mengutamakan soal iman, pengajaran tabernakel mengajarkan iman. Ada gereja yang mengutamakan kesembuhan ilahi, dalam pengajaran tabernakel ada pengajaran itu. Ada gereja yang menekankan tentang pertobatan, dalam pengajaran tabernakel juga diajarkan soal pertobatan, itu mezbah korban bakaran. Ada gereja yang menekankan soal baptisan air. Dalam soal baptisan air sangat teguh. Tabernakel ada soal itu. Dan semua saudaraku, sepengetahuan saya dalam menekuni pengajaran ini sangat mengajarkan semua ajaran-ajaran dalam gereja Tuhan. Kesimpulannya di sini, Nabi Musa mengatakan, aku membuat kemah suci, pengajaran di tengah-tengah kamu, supaya aku jangan muak
dalam kitab Wahyu bukan hanya muat, diludahkan, maafkan istilahnya, dimuntahkan. Saudara-saudaraku, dan kalau sudah dimuntahkan, wujud dari manusia itu dikatakan miskin, melarat, malang, kemudian buta, telanjang. Buta dan telanjang, itulah kehidupan manusia yang dimuntahkan oleh Tuhan. Sebab saudara-saudaraku, di dalam hatinya tidak ada keteguhan. Dia mendua hati. Sebetulnya manusia ini hanya mempunyai satu kehidupan, panas atau dingin. Sesungguhnya harus begitu. Tapi kalau manusia macam jemaat Laodikia punya dua hati, punya dua kehidupan, dan ini sumber percobaan. Ini merupakan suatu sumber penderitaan. Manusia dengan dua kehidupan itu merupakan manusia yang sangat menderita, robek, hancur. Saudara-saudaraku, Tuhan katakan tidak boleh kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan mamon sekaligus. Akan tidak bisa. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita dalam sidang jemaat, supaya aku tidak muak melihat kamu. Coba bayangkan kalau kehidupan kita ini dimuntahkan oleh Tuhan seperti Wahyu pasal 3. Coba tolong baca supaya lihat kalau kehidupan dimuntahkan itu modelnya kayak apa. Ayat yang ke-17, pasal 3 ayat 17, ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Iya, suam kuku, dan tidak dingin atau panas. ya, ini dua kehidupan, dua kondisi, panas atau dingin, hidup atau mati. Jadinya setengah mati, setengah hidup. Baca terus. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iya, terus. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu, perhatikan. Ini Bahwa- kehidupan yang dimuntahkan. Bahwa engkau melarat. Kehidupan yang tidak memiliki firman, tidak mau diajar oleh firman, lebih baik saya sebut begitu. Tidak mau diajar oleh firman. Ini melarat. Terus? Dan malang. Miskin. Buta. Dan telanjang. Coba saudara-saudaraku lihat situasi. Inilah akibat manusia mempunyai dua kehidupan. Kita hanya punya satu kehidupan dalam Tuhan. Mempunyai pengajaran. Di dalam rumah Allah kita berada. Saudara-saudaraku, supaya Tuhan tidak muak melihat kita lalu dimuntahkan untuk menjadi satu kehidupan semacam ini. Coba kalau ini merupakan kehidupan pribadi dimuntahkan begitu, coba lebih meningkat. Kalau nikah dimuntahkan demikian, kalau nikah kita dimuntahkan, oleh karena nikah kita tidak ada kaitan dengan pengajaran firman. Coba bayangkan nikah semacam ini memuncak sampai kepada disebut telanjang. Telanjang ini puncak dari penderitaan. Biar miskin jangan sampai telanjang. Biar melarat tapi jangan sampai telanjang. Biar malang tapi jangan sampai telanjang. Biar buta tapi jangan sampai telanjang. Kalau manusia itu sudah ditelanjangi, saudara-saudaraku, ini sudah penderitaan yang sangat memuakkan dan dimuntahkan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita perhatikan ini. Mengapa saudara-saudaraku, untuk jemaat ini pada khususnya Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kita dengan
setiap kali, bahkan setiap hari dalam penyampaian firman, selalu dalam kaitan pengajaran itu. Tujuannya itu, aku menaruh kemah suciku di tengah-tengah kamu, supaya aku jangan muak melihat kamu. Dalam kitab Wahyu jemaat yang terakhir, supaya aku jangan memuntahkan kamu. Tapi oleh pengajaran itu kita ditingkatkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan sampai pada saudara-saudaraku, sampai pada berkat yang paling tinggi. Kalau tadi manusia itu dilemparkan, dimuntahkan sampai pada kondisi yang paling malang, itulah telanjang. Saudara-saudaraku, kondisi yang paling malang itulah telanjang. Kalau kita sekarang menerima Tuhan dengan pengajarannya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita diangkat oleh Tuhan sampai pada kedudukan, pada berkat yang paling tinggi adalah duduk bersama dengan Dia di atas takhta. Ke tempat ini sangat diincar oleh setan. Setan tahu rencana Allah untuk membawa manusia untuk duduk. Setan sendiri tidak ada kesempatan lagi untuk duduk di situ. Setan sudah dilemparkan ke bumi. Dia tidak ada kesempatan. Sekarang dia sendiri tidak ada kesempatan untuk duduk di kursi, di takhta itu. Dia berusaha agar manusia ini jangan sampai duduk di situ. Itu sebabnya godaan, cobaan dilontarkan kepada manusia. Gereja Tuhan sasarannya. Dan Tuhan, saudara-saudaraku, oleh kemurahannya, Tuhan katakan, aku taruh kemah suciku di tengah-tengah kamu. Aku taruh firman pengajaran di dalam kehidupan kamu, supaya Tuhan tidak muak. Kapan Tuhan muak melihat manusia? Kalau Tuhan melihat manusia ini bersekutu dengan setan. Kalau Tuhan melihat manusia ini menyembah kepada berhala, ini suatu kejijikan. Ayat Alkitab bicara begitu. Allah jijik melihat manusia yang menyembah kepada berhala. Mengapa bisa menyembah kepada berhala? Itu tadi saya katakan, sebab manusia ini tidak tahu siapa yang harus disembah. Pengajaran firman Allah memberitahu kita, menampilkan wujud dari Kristus. Dalam doa tadi saya dengar jelas, supaya dalam pemberitaan firman wujud Allah dinyatakan, untuk kita sembah Dia. Orang-orang yang memperhatikan firman Allah, saudara-saudaraku, penyembahannya meningkat, penyembahannya terarah. Sebab dalam pemberitaan firman Allah, di hadapannya ditampilkan Kristus, dan dia akan melihat kuasa, dia akan tergairah, dia akan melihat Yesus dalam keadaan ajaibnya, keheranannya. Itu membuat hati ini suka menyembah Dia. Pasti itu. Kalau di dalam firman Allah Tuhan ditampilkan dalam kehidupan kita, sudah bisa dipastikan orang ini akan suka menyembah Allah. Itu sudah. Dan itu penyembahan, bukan meminta-minta, tapi menyembah. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Waktu murid-murid melihat Yesus naik ke surga sesudah kebangkitannya, waktu mereka memandang Dia naik ke surga sampai hilang di antara awan-awan, mereka memandang Dia, dan seorang dan malaikat datang mengatakan, Dia yang kamu lihat naik itu akan datang kembali. Kemudian perhatikan ayat mengatakan, mereka kembali ke Yerusalem dan naik di tempat mereka menginap itu, dan selama 10 hari mereka menyembah. 10 hari menyembah. Belum pernah disebutkan murid-murid menyembah sekian lama. Kalau 3 hari KKR itu ada disebutkan, tapi 10 hari menyembah di atas loteng itu setelah mereka melihat satu keajaiban pribadi Yesus yang akan diangkat naik ke surga. Dan melihat itu, saudara-saudaraku, melihat itu membuat hati mereka tergairah untuk tekun menyembah Tuhan selama 10 hari sampai mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita masih menantikan, saudara-saudara,
keadaan yang jauh lebih besar itu. Kalau waktu Yesus naik ke surga, itu sudah begitu hebat. Saudara-saudaraku, apa yang diberitakan sekarang bukan hanya ia naik ke surga, tapi bagaimana ia datang nanti. Bagaimana waktu ia datang, kemuliaan waktu ia datang. Ini sudah diberitakan lewat pengajaran firman. Kalau lewat pengajaran firman kita bisa melihat, saudara-saudaraku, Yesus, bagaimana Yesus akan datang kembali. Gerakan yang akan terjadi dalam gereja Tuhan nanti adalah gerakan penyembahan yang luar biasa hebatnya. Itu gerakan yang mematangkan sidang jemaat untuk kemudian penyembahan itu diukur. Penyembahan itu diukur, yaitu sampai daging tidak bersuara lagi. Dan di saat itu Yesus datang, dia lihat sidang jemaat bukan lagi dalam keadaan daging, tetapi sudah mengalami keubahan. Tubuh ini bukan lagi tubuh alamiah, tetapi tubuh yang rohani. Itulah yang cocok untuk menerima Kristus sebagai kepala. Ini suatu keajaiban, dan Tuhan katakan iman ini harus ditingkatkan. Coba lebih saya bacakan bersama saudara. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60. Yohanes pasal 6 ayat 60. Atau kita baca ayat 57. Yohanes pasal 6 ayat 57, supaya saudara melihat dan kita jangan salah bertindak di hari-hari ini. Sikap kita terhadap pengajaran firman, sikap kita terhadap pengajaran firman. Nah, mari kita membaca ayat yang ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, ya, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Memakan aku itu artinya menerima firman Allah, bukan suatu pidato, bukan khotbah biasa, tetapi merupakan roti kehidupan, makanan untuk roh kita. Kehidupan rohani kita harus dikasih makan. Terus, inilah roti yang turun dari surga, ya, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 59. Semuanya ini dikatakan Yesus, ya, di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah, ya, ibadat. Perhatikan, ketika ia mengajar, ini disebut mengajar. Di dalam rumah Allah ada pengajaran firman. Bukti Yesus ada dalam rumah Allah adalah dalam rumah Allah itu ada pengajaran firman. Bukti bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita itu ada pengajaran, merupakan mana. Itulah tubuhnya Kristus yang kekal, yang kita akan makan, membuat kita hidup selama-lamanya. Itu bukti kita menjadi orang Kristen. Itu bukti kita anak Tuhan. Itu bukti kita rumah Allah. Tadi saya katakan dalam firman, dalam pengajaran ini sudah terkandung roh Allah, terkandung kasih Allah di dalamnya. Mari, ayat 60. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, ya, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Perkataan murid ini sampai sekarang ini berdengung, sampai sekarang ini di kalangan orang Kristen, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Kalau firman Allah sudah mulai masuk dalam pengajaran, ini yang disebutkan. Pengajaran ini keras. Pengajaran ini tidak bisa dimengerti. Pengajaran ini keras. Siapa yang bisa sanggup mendengarnya? Dan banyak orang yang kemudian, coba baca ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, ya, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak, ya, lagi mengikut dia. Karena pengajaran ini keras, lalu mengundurkan diri. Yohanes, jadi ini ayatnya saudara gampang ingat.
Yohanes 6 ayat 66. Jadi 666. Gampang ingat ya. Mengundurkan diri dari pengajaran ini sama dengan Yohanes 6 ayat 66. Saya nggak katakan oh ini antikris, tetapi supaya gampang ingat. Yohanes 6 ayat 66. Dan sampai sekarang ini, kalau pengajaran sudah ditampilkan, lalu perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Lalu larinya ke Yohanes 6 ayat 66. 666. Ini 66 ini adalah simbolnya, stempelnya dari antikris. Dan memang antikris nanti adalah orang-orang dari gereja, dari antara kita yang tidak mau diubahkan oleh pengajaran, tidak mau dilahirkan dari firman Allah, dan dia akan keluar. Jadilah nanti orang semacam ini. Jadi perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkan? Perhatikan ayat 61. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan itu menggoncangkan imanmu. 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Iya. Jadi waktu ia naik saja itu sudah hebat. Masih satu kali dia akan datang menjemput mempelainya. Itu 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13 sampai 18. Catat baca di rumah ya. Ayat 63. Perhatikan. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Sama sekali, ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Daging yang disayang-sayang ini tidak mau dirobek, itu tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Terus perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, perkataan itulah firman, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, adalah roh. Firman Allah ini juga roh. Firman Allah ini juga kasih. Firman Allah ini juga memberikan kita iman. Jadi Babel yang akan dihukum ini, saudaraku, Babel yang dalam ayat yang ke-21 itu, Babel yang akan dihukum ini, Babel yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah, mau selamat dengan cara sendiri, padahal Tuhan menunjukkan jalan kepada Yakub. Jalan itu merupakan tangga. Kepada Musa Tuhan tunjukkan tentang pengajaran, tentang tabernakel, tentang kemah suci di antara kita, supaya Allah diam di tengah-tengah kita. Dengan adanya pengajaran membuktikan Tuhan ada di dalam kita. Saudara, itu bukti sekarang bahwa Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Kemudian waktu Tuhan Yesus datang dalam Injil Yohanes pasal 1, dia sendiri mengatakan kepada Natanael, kamu nanti melihat anak Allah dan malaikat turun naik di atas tubuh anak manusia. Kamu nanti melihat langit terbuka dan malaikat di surga akan turun naik di atas tubuh anak manusia. Tubuhnya Kristus, itulah sidang jemaat yang dibangun menurut pengajaran firman. Itu tubuh Kristus. Gereja yang dibangun menurut pengajaran firman Allah, itu tubuh Kristus. Ibadah yang tersusun menurut sistem kerajaan surga, menurut pengajaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang kita kenal dengan istilah pengajaran tabernakel, itu saudara-saudaraku merupakan jalan
kembali ke surga. Saudara-saudara, nah ini yang kalau ini kita lakukan, saudara, Tuhan tolong. Tetapi Babel tidak menggunakan itu. Itu sebabnya di dalam, mari, kitab Yeremia pasal 51. Kitab Nabi Yeremia pasal 51. Kitab Nabi Yeremia pasal 51. Ayat 1 dan ayat 2 jelas di situ dikatakan suatu pembalasan. Kitab Nabi Yeremia pasal 51. Ayat 1 dan ayat 2. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Suatu semangat pemusnah. Digerakkan ke Babel ini suatu semangat pemusnah. Terus, aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya, yang akan menampinya, dan yang akan menyapu bersih negerinya. Terus, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Ya, pada hari malapetaka. Jadi Babel ini dibalas dalam Wahyu pasal 18 ayat 6 itu Babel ini dibalas. Dikepung dengan semangat pemusnah. Dengan semangat pemusnah. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana yang disebutkan semangat pemusnah ini, yang jika itu dihadapkan kepada dunia ini, sudah satu dunia ini, bumi dan langit dan segala isinya, bagaimana dahsyatnya. Tidak ada manusia yang mampu untuk bisa bertahan. Coba ayat 53. Sekalipun Babel naik ke langit. Ya, sekalipun Babel ini naik ke langit, itu artinya punya usaha untuk selamat dari semangat pemusnah ini. Mau lari kemana? Mau berlindung di mana? Saudara-saudara, mau berlindung di mana? Babel ini mau usahakan perlindungannya di mana? Sekalipun Babel itu naik ke langit. Terus, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri, ya, di tempat tingginya. Sekalipun dia membuat suatu perlindungan, sekarang manusia ini lari ke sana kemari mau cari perlindungan. Sekalipun manusia ini, sekalipun Babel ini membuat perlindungan, mempunyai kubu yang tidak terhampiri. Terus, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sudah kuperhatikan baik-baik. Biarlah Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Biarlah Tuhan menjadi tempat kita mengungsi. Jangan di tempat lain. Di hari-hari ini yang menggetarkan hati, kejadian-kejadian yang bahkan bagaikan api yang tidak terpadamkan, ini semangat, disebutkan semangat pemusnah, seperti tidak bisa dipadamkan. Sekalipun mau lari ke langit, sekalipun membuat kubu, saudara-saudaraku, tidak bisa kita mengharapkan perlindungan semacam itu. Satu tempat Tuhan katakan, aku taruh kemahku di tengah-tengah kamu, supaya aku tidak muak melihat kamu. Kalau kita berada dalam kemah itu dan kita naikkan doa kita, doa itu didengar oleh Tuhan. Saudara percaya? Dalam Injil Yohanes 15, kalau firman itu ada di dalam hatimu, doamu itu didengar oleh Tuhan. Mengapa? Sebab firman itu sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah itu pasti adalah kehendak Allah. Kalau firman Allah ada di hati, itu artinya kita berdoa dengan dasar kehendak Allah. Doa itu didengar oleh Tuhan.
Tapi coba lihat sekarang bagaimana hati kita ini tidak diisi dengan firman Allah, tapi diisi dengan harta benda. Kalau kamu ingin air segelas ini, taruhlah air itu dalam hatimu, dalam pikiranmu, kemudian berdoa, nanti Tuhan kasih. Bisa juga dapat air, tapi belum tentu itu air dari Tuhan. Wong setan bisa memberi air kok. Tapi kalau firman ada di dalam hati, firman Allah ada di dalam hati, Tuhan memberikan yang kita minta. Itu yang dalam Injil. Lebih baik dibaca, saudaraku. Saya lihat saudara melihat mata saya, apa benar yang saya bilang ini? Coba Injil Yohanes 15. Injil Yohanes pasal 5. Saudara taruh tanda pada kitab Nabi Yeremia pasal 51 ini, sebab kita akan masih kembali. Yohanes pasal 15. Ini yang harus ada di hati. Pengajaran itu harus ada di hati kita. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15. Kita baca mulai ayat yang kelima. Ayat 7 aja, langsung ayat 7 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dalam ingatanmu, dalam hatimu, dalam perbuatanmu, dalam mulutmu, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Terima kasih. Jadi ini saudara-saudaraku, pengajaran ini bukan buatan manusia ini, sekalipun membuat benteng, sekalipun naik sampai di langit. Kita membaca sekarang ayat 63 dan 64. Ayat 63 dan 64. Yeremia 51 ayat 63 dan ayat 64. Kitab Nabi Yeremia pasal 50 dan 51. Ini tentang Babel. Saudara bisa baca di rumah seluruhnya ayat-ayat dalam pasal ini. Ayat 63 dan 64. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, apabila engkau selesai membacakan kitab ini, membacakan firman ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya. Ikatkan sebuah batu pada Babel ini, terus lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat. Lemparkan ke sungai Efrat. Di dalam kitab Paulus dikatakan lemparkan ke laut, terus sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Iya. Jadi nutuk, saudara, nutuk apa? Sampai di batas. Yeremia bicara sampai notok, sampai notok. Sampai di sini sudah selesai semua penghukuman. Saudara-saudaraku, jadi jangan main-main dengan pengajaran. Sikap kita terhadap pengajaran ini di hari-hari ini mungkin belum rasa akibatnya, tapi satu waktu, saudara-saudaraku, semacam Babel ini. Sebab Babel ini tidak memperhatikan saat pemberitaan firman. Bacakan firman Allah, sebab dia sudah menolak, kemudian balaskan. Dan sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 18. Kitab Wahyu pasal 18. Jadi sebenarnya kita ini sebelum ada hukuman, kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena tidak mau diselamatkan, itu sebabnya hukuman itu berlaku. Kita orang berdosa ini, yang sangat berdosa, benar-benar berdosa, kita mau diselamatkan. Tapi Babel tetap memilih batu. Dari batu bata, perhatikan saudaraku, dari yang dia buat batu bata,
Semakin hari batu batanya menjadi keras, sampai batu itu bisa menjadi batu kilangan. Ini perkataan kiasan yang harus saudara bisa mengerti. Hati manusia ini, saudaraku, mulai mengeraskan hati, mulai tidak percaya firman, atau mulai dengan acu tak acu. Itu memang sifatnya daging. Sifatnya daging nih, mulai acu tak acu pada firman. Itu memang sifat daging, sifat tanah liat ini. Tapi kalau kita bawa dia untuk menerima firman, ditaburi dengan firman Allah, dia akan berubah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi kalau tidak, tanah liat ini akan menjadi batu bata. Apalagi kalau sudah dibakar. Kalau sudah dibakar, dia akan menjadi begitu keras, seperti apa yang dimiliki oleh Firaun. Hatinya semakin keras, semakin keras, sampai menjadi batu yang begitu keras sehingga bisa dijadikan batu kilangan. Dan disitulah kehancuran dia, dibuang bagaikan batu kilangan, dibuang ke dalam. Sementara kita ini juga batu, kita ini bangsa kafir, kita ini juga batu. Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kita bangsa kafir yang bagaikan batu-batu ini. Tuhan mau ubahkan kita. Kita ini batu-batu yang terbuang juga akan diambil kalau kita datang kepada Tuhan. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 disebut batu yang hidup. Datanglah kepada Dia sebagai batu yang hidup. Kita ini diubahkan untuk menjadi batu-batu yang akan disusun menjadi rumah Allah, tempat mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Saudara catat ayatnya, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 secara lengkap. Jadi kita sudah berbeda dengan Babel. Tadinya sama-sama manusia, sama-sama tanah liat. Tetapi Babel arahnya dari tanah liat menjadi batu bata, menjadi batu kilangan. Itu yang dibuang ke laut. Tapi kita ini dari tanah liat, saudara-saudaraku. Begitu kena firman, kita mendapat iman. Iman itu menjadi teguh. Saudara-saudaraku, kita diubahkan oleh Tuhan, oleh iman itu menjadi batu hidup. Batu-batu yang hidup disusun menjadi rumah Allah. Dalam Wahyu pasal 21 menjadi batu-batu yang indah. Wahyu pasal 21, Yerusalem baru dibangun dari batu-batu yang indah. Siapa itu? Itulah kehidupan kita ini. Petrus ada di situ. Disebut namanya di batu itu, ditulis namanya Petrus, Yohanes, 12 rasul anak domba Allah. Disebut nama-nama mereka tertulis di Yerusalem baru. Kita juga akan ada di situ. Sebatu itu, semua batu yang indah. Jadi manusia ini arahnya semakin jauh. Yang najis, yang jahat akan bertambah jahat. Sampai sempurna menjadi kota Babel, dia dibuang ke laut. Sementara kita yang menerima firman Allah juga akan mengalami keubahan. Kerasnya karena teguh dalam iman, hidup di dalam iman, menjadi semakin diperindah oleh Tuhan, sampai akan merupakan suatu kehidupan yang begitu bercahaya. Yerusalem baru terdiri dari batu-batu yang indah. Wahyu pasal 21 mulai ayat 9, saudara bisa baca bagaimana Yerusalem ini merupakan batu-batu yang indah. 1 Petrus pasal 2 kita disebut batu-batu yang hidup. Tapi Yerusalem baru itu batu-batu indah yang mahal. Tidak ada yang tidak mahal di situ. Batu-batu yang indah yang mahal. Saudara-saudaraku, dalam kitab Nabi Zakaria disebut itu datangnya dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia ini akan datang barang-barang yang indah, harta yang indah yang akan memenuhi rumah Allah. Siapa itu?
Itulah jiwa-jiwa yang bertobat. Kalau Tuhan mengguncangkan dunia, rumah Allah akan diisi dengan harta indah, dengan harta dunia yang indah. Ini siapa? Itu orang-orang yang bertobat, yang nanti akan disusun menjadi rumah Allah. Tadi malam saya jelaskan kepada kaum muda di sini secara rinci, mereka sudah tahu. Ini batu-batu oleh Tuhan diubahkan menjadi anak-anak Ibrahim. Haleluya. Mari kita kembali Wahyu pasal yang ke Wahyu pasal 18. Tadi ayat 21, itulah Babel yang dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak ditemukan lagi. Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Mari kita lihat ada dua sifat Babel yang menonjol. Ada dua sifatnya Babel yang menonjol. Ayat 22-23 itu sifat yang pertama, najis. Ini sifat dari batu, batu kilangan ini. Ini sifat dari batu kilangan. Disebut kotor, najis. Disebut kotor atau najis. Ini sifat dari kota Babel. Memang dalam ayat 2 dikatakan dia tempatnya roh-roh najis dan segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini memang tempatnya dia. Jadi dengan demikian sifatnya juga najis. Itu disebut dalam ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kemudian ayat 24 ini kekerasan, ya. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ini kekerasan, tindakan kejam. Ini pembantaian. Ini terjadi pembantaian secara massal, saudara. Jadi dua kejadian yang akan terjadi di kota Babel, di bumi ini sekarang ini. Kenajisan, kalau sekarang sudah lihat kenajisan, saudara-saudara, ini merupakan rintik-rintik hujan yang nanti akan semakin deras, semakin besar, sehingga tidak ada perkara lagi yang suci. Kalau saudara lihat sekarang kebencian itu, Rasul Yohanes mengatakan itu sama dengan membunuh. Itu rohnya pembunuh. Dan bukan hanya roh pembunuh, tetapi perbuatan pembunuhan. Sampai darah nabi-nabi, darah orang kudus, darah semua orang, itu akan memenuhi kota Babel itu, bumi, dunia kita ini. Mari saya tunjukkan lebih dahulu tentang yang disebutkan najis ini. Yang disebutkan najis ini saya coba menelusuri dan saya catat dalam ayat-ayat, saudara-saudaraku. Mari kita membaca nomor 1 yang disebut najis ini. Yesaya 24. Yesaya pasal 24. Kita baca lebih dahulu. Yesaya 24. Yesaya pasal 24 ayat 5 ayat 8. Kitab Nabi Yesaya pasal 24 ayat 5 ayat 8. Yesaya 24. Bumi cemar karena penduduknya. Ya, bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang. Iya. Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Iya, mengingkari perjanjian abadi. Perjanjian abadi itu firman. Jadi undang-undang negara dilanggar, peraturan-peraturan diinjak-injak. Bumi menjadi cemar karena penduduknya yang melanggar undang-undang. Oh, lampu kuning aja kok berapa berat kok lampu kuning. Injak rem aja sudah berhenti itu mobil, malah gas yang diinjak.
Jalan sudah dibagi lajur ini, lajur ini. Jalan itu, lajurnya itu, catnya itu diinjak-injak semua. Padahal berapa banyak biaya dikeluarkan oleh pemerintah, oleh rakyat untuk membuat garis-garis di jalan itu. Coba harga cat berapa sekarang 1 kilo? Sepanjang berapa kilometer kota Surabaya dengan garis-garis itu? Kalikan aja berapa banyak uang yang kita buang-buang aja di jalan. Baru kita bilang mau melarat. Ya kita buang-buang uangnya itu karena tidak mentaati peraturan. Sudah dibagi jalannya, kok tidak mau ikut pembagian itu? Ikut aja dari belakang, tidak usah harus nyalip. Toh nyampe. Daripada kesusu masuk rumah sakit. Ini bukan guyonan, ini saya bicara betul, sungguh-sungguh saya bicara. Jalan itu sudah dibagi aturan supaya dunia jangan cemar. Ini saya bicara dari yang gampang-gampang, yang di jalan-jalan itu aja lah. Ada lampu-lampu, itu berapa biayanya itu lampu-lampu itu? Nggak dipakai juga. Tapi kita gampang mempersalahkan orang. Memang orang itu ada salahnya. Tetapi apa kalau kita mempersalahkan orang itu sudah selesai urusannya? Dunia dicemarkan, bumi cemar karena pelanggaran undang-undang. Ini Babel, saudaraku. Ini Babel. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Ya berhenti kalau kita melanggar undang-undang. Apa hasilnya kesenangan? Gak ada, rebana itu berhenti terus. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Orang beramai-ramai diam terus. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Iya, karena melanggar peraturan. Melanggar undang-undang. Rasanya kalau saya bicara ini, saudara-saudaraku, saya melihat negeri orang. Beberapa negeri saya lihat, di dalam hati saya, kapan negeriku penduduknya patuh pada peraturan seperti orang-orang di negeri lain. Kita antre aja sulitnya, bukan main antre. Orang-orang lain antre enak, tapi kita ndak bisa. Sulitnya bukan main. Kalau ngantri pun nyopet. Bagaimana tidak mau kotor dunia ini, saudaraku? Jadi dunia ini kotor. Saya belum istilahkan najis, kotor aja dulu. Bumi ini cemar oleh karena pelanggaran undang-undang. Selanjutnya saudara bisa totok di rumah nanti. Nata sendiri di rumah, saudara bisa melihat bagaimana bumi ini cemar. Dalam praktek hidup sehari-hari saudara bisa lihat. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan sendiri. Kalau kita tidak mentaati peraturan, berapa banyak derita yang harusnya kita tidak terima. Harusnya tidak usah mengalami itu. Karena kita melanggar peraturan, kita menderita. Dan kita mencemari orang lain. Saudara-saudaraku, ini yang Alkitab mengatakan. Ini yang membuat kecapi. Dikatakan dalam ayat 7, anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, semua orang yang bersuka hati mengeluh, kegirangan rebana berhenti, keramaian orang beria-ria sudah diam, kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Siapa mau beria-ria kalau manusia gugur di jalan begitu banyak oleh karena pelanggaran undang-undang lalu lintas? Siapa bisa bermain rebana? Siapa bisa tiup trompet? Wah, ada orang mati sekian banyak, mari kita beramai-ramai di situ. Nggak ada. Karena pelanggaran pada undang-undang, bumi menjadi cemar. Itu keadaan dari Babel.
Jadi tidak usah tunggu nanti Babel itu ditenggelamkan. Selama kita melanggar undang-undang, manusia, rakyat kita, penduduk kita di negara ini tenggelam, dikhawatirkan tidak akan timbul lagi. Mau cari seorang penyelamat, penolong untuk dapat menyelamatkan. Siapapun yang akan duduk menjadi pemimpin di dalam negara ini, selama kita tidak tunduk pada undang-undang, pada aturan, tidak akan pernah selesai. Tidak ada orang mampu menyelesaikan tanpa kita tunduk pada undang-undang, pada aturan. Nah, kita sekarang harus mulai menjaga diri kita. Bukan berarti tidak usah pakai tentara-tentara, polisi dan sebagainya, tetapi mereka itu tidak mampu untuk menjaga kita, nggak mampu. Yang mampu jaga kita nomor satu Tuhan, nomor dua kita sendiri. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia menjaga kita, kita mengawasi diri kita. Kalau semua orang begitu, bumi ini, negara ini, rumah tangga kita langsung diubahkan oleh Tuhan jadi surga. Langsung. Nggak usah tunggu tahun 2000, nggak usah, ngapain tunggu tahun 2000. Tahun sekarang, hari ini, kalau kita mau takluk, tunduk pada undang-undang, aturan rumah tangga. Ayah tunduk pada aturan rumah tangga, ibu yang adalah istri tunduk pada aturan rumah tangga, anak-anak tunduk pada aturan rumah tangga. Rumah tangga itu surga. Apalagi dengan dikatakan di sini dengan hukum, dengan janji yang abadi, itulah firman. Janji abadi itu firman. Tunduk pada undang-undang, tunduk pada firman. Rumah tangga itu jadi surga, bersuasana surga. Sekalipun masih di bumi, tapi suasana surga kita sudah alam. Ya, itu yang pertama. Saudara-saudaraku, mengapa Babel ini ditenggelamkan? Sebab suasananya cemar. Sudah cemar. Itu sebabnya ditenggelamkan untuk tidak timbul-timbul lagi. Sebetulnya sebelum ditenggelamkan kita juga mengalami ditenggelamkan dalam baptisan air. Tapi bukan untuk tidak timbul lagi. Dalam baptisan air kita dibasuh. Hati nurani kita dibasuh. Dia menjadi motor untuk melakukan segala peraturan dan segala perjanjian abadi, itulah firman Allah. Kalau hati nurani kita dibasuh, kita dibangkitkan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 22 dikatakan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan dari Yesus Kristus. Yang kedua, Yeremia pasal yang ke-25. Yeremia 25. Saya catat banyak ayat-ayat ini, saudaraku. Yeremia pasal yang ke-25. Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 7 kita baca. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Yeremia. Yeremia 25 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia. Kaum Yehuda ini gambaran sekarang anak-anak Tuhan lah ya. Saya gampang-gampangkan begitu ya. Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, ayat 2. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Iya. Katanya ayat 3. Sejak dari tahun yang ketiga 13. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Terus menerus aku mengucapkan kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ini garis bawahi.
tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. 23 tahun loh. Saya baru 10 tahun di jemaat ini. 10 tahun. Hampir setiap hari saya mendengungkan firman Allah. Tapi semoga saudara mendengarkan, sebab kesaksian yang saya dengar, untung ada firman. Itu untung ada firman. Kalau enggak aku sudah jatuh, sudah enggak tertolong. Untung ada firman. Harusnya demikian. Tapi di sini jemaat Yehuda ini 23 tahun tiap hari, tiap kali aku mengucapkan firman Allah terus menerus, tetapi tidak mau mendengarkannya. Ayat 4. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Tiap kali hamba-hamba Tuhan mau dari dalam negeri, dari kota-kota, dari desa-desa, dari luar negeri, tapi kamu tidak mau mendengarkan lagi. Kamu tidak mau mendengarkannya. Terus kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari tingkah langkahmu. Dari tingkah langkahmu, tingkah langkahmu yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 6. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 7 perhatikan. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Sampai 3 kali ini ya. Kamu tidak mendengarkan aku. Terus demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Jadi derita ini dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Tidak mau melakukan firman. 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya secara terus menerus. Firman tidak didengarkan. Kemudian ganti orang lain, menyuruh bertobat, tidak mau mendengarkan. Juga di sini sampai yang ketiga kali, supaya kamu jangan mengikuti berhala-berhala, jangan mengikuti yang jahat, jangan mengikuti kelompok-kelompok yang tidak bertobat. Kamu tidak mau mendengarkan. Nah, ini yang menajiskan, dan ini yang membuat nanti bahwa bumi ini, itulah Babel ini, ditenggelamkan. Saudara-saudaraku, Babel itu ditenggelamkan. Ayat 8. Ayat 8 di sini, ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ayat 10. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan. Jadi kalau tidak dengar-dengaran itu, yang hilang bukan hanya harta benda, yang hilang adalah kegirangan, suara. Aku akan mendengar suara kegirangan dan suara sukacita. Terus suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Batu kilangan bicara soal ekonomi. Rusak semua. Rusak semua, saudara-saudaraku. Terima kasih. Karena tidak dengar-dengaran, tidak ada kesukaan. Dulu zaman saya jadi pengerja, ikut-ikut ngajar sekolah minggu, ada nyanyian sekolah minggu. Kalau saya mau bergirang, ada? Kalau saya mau senang, adalah satu jalan.
Coba sambung. Guru-guru sekolah minggu. Ya, dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Anak-anak kita ajar dengar-dengaran, tapi berhasilnya ajaran kita adalah bagaimana kita. Kalau kita dengar-dengaran, itulah sistem pengajaran yang bisa masuk pada anak kita. Guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak dengar-dengaran. Bagaimana saudara? Kalau saya ingin melihat sidang jemaat dengar-dengaran, saya harus ajar diri saya lebih dahulu. Dengar-dengaran pada Tuhan atau tidak. Sebab kalau tidak dengar-dengaran, kegirangan, kesukaan itu habis. Itu yang disebut dalam ayat 22 Wahyu 18. Karena tidak dengar. Anak-anak Tuhan tidak dengar-dengaran. Untuk kali ini saya baca lagi satu ayat yang terakhir, Yehezkiel 26. Masih banyak ayat-ayat ini, tapi tidak mungkin habis pada hari ini. Yehezkiel 26 ayat 13. Sebab banyak hal-hal yang membuat bumi ini jadi cemar, jadi najis, saudara-saudaraku, yang disebut dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ini. Banyak disebut dalam ayat-ayat. Yehezkiel pasal yang ke-26. Ini ayat terakhir untuk hari ini. Jika Tuhan izinkan dalam kesempatan berikut akan saya sampaikan lagi. Ayat yang ke-13. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Ya, terima kasih. Aku akan mengakhiri. Mengapa diakhiri? Baca ayat 1. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Iya. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem. Oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem. Syukur. Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ya. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, ini bagaikan celaka beruntun, ya. Bercelaka beruntun. Anak-anak Tuhan tidak dengar-dengaran, itu yang pertama, saudara-saudaraku. Kemudian mereka diserahkan kepada Babel. Kemudian Babel ini akan juga celaka. Dalam ayat ini, saudara-saudaraku, ayat 13 ini, kita melihat di sini selanjutnya bahwa Tirus, ini orang Tirus, ini juga gambaran persamaannya dengan Babel. Orang Tirus ini mengingini kehancuran Yerusalem. Syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ya, dalam ayat 2, hei anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem. Syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Ini yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini. Di zaman teknologi, kata-katanya orang-orang yang sekarang ini bicara dalam kemasyarakatan. Zaman industri teknologi, dua kota, Babel dan Yerusalem. Babel dan Yerusalem. Pintu Yerusalem rusak. Pintu segala bangsa itu rusak. Pintu Yerusalem dirusakkan. Babel bersukacita. Nah, sekarang pintu Yerusalem dirusakkan. Orang tidak ada jalan masuk lagi, sehingga Yerusalem jadi kosong. Gereja-gereja jadi kosong. Itu Yerusalem. Kamu berkata, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Pintu masuk ke dalam rumah Allah rusak.
Itu artinya orang tidak mau masuk lagi, tidak ada jalan masuk lagi. Rumah Allah jadi kosong, dan kalau rumah Allah jadi kosong, orang-orang itu akan beralih ke Babel, beralih ke dunia ini. Saudara yang melihat di negara-negara industri, negara-negara maju sekarang ini, tidak semuanya, tetapi ada tanda-tanda ini sudah berlaku. Dan ini yang kita jaga di dalam negara kita ini. Bukan cuma agama kita, tapi agama lain juga menjaga soal ini. Jangan sampai agama ini menjadi dibiarkan, kemudian manusia beralih kepada Babel, kepada dunia yang memang sedang dibangun ini. Orang-orang akan beralih ke sana, sementara Yerusalem kosong. Bangunan rumah Allah, apalagi kalau itu dalam bentuk rohani, pembangunan tubuh Kristus, dihalai-balaikan, tidak diperhatikan. Kebangunan rohani yang kita adakan sekarang adalah kegiatan dari Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus, membangun Yerusalem baru. Bagaimana kita sekarang melibatkan diri dalam pembangunan ini? Dosa yang akan diadakan oleh manusia akhir zaman ini adalah menghujat dari pekerjaan dari Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Itu dosa akhir zaman yang tidak akan terampuni. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Bukan dengan kata-kata yang sederhana itu saja, tetapi sikap kita melawan pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah hari-hari ini adalah dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu aktivitas Roh Kudus. Bagaimana dalam pengabaran firman yang menunjuk kepada Yerusalem baru akan dibangun kembali. Tuhan sedang menyiapkan, perhatikan, imam-imam, mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam jabatan-jabatan rohani. Efesus 4 ayat 11, jabatan-jabatan rohani. Ayat 12, untuk pembangunan rumah Allah. Untuk apa semua ini? Suatu kegiatan membangun rumah Allah sesuai dengan gerak dari Roh Kudus dan firman Allah. Ini geraknya Roh Kudus dan firman Allah sekarang. Kita ini mau dibangun menjadi rumah Allah, menjadi Yerusalem baru yang akan didiami oleh Tuhan di dalam rohnya yang suci. Ini kegiatan. Coba saya dalam sidang jemaat ini menyampaikan kepada kita, supaya kita semua seirama dengan gerak dari firman dan Roh Kudus. Jangan menantang Roh Kudus. Ini kenajisan. Ini suatu kenajisan yang disebutkan. Kita menghujat sementara giat-giatnya pembangunan rumah Allah. Jabatan-jabatan dibuka oleh Tuhan. Nanti pada hari-hari ini saudara-saudara imam-imam baru sedang disiapkan. Berapa orang? 100 ya? Kurang lebih 100 orang. Kurang lebih 100 orang. Kurang lebih 100 orang masuk dalam segala bidang. Ada yang musik, ada yang sangkor. Saudara-saudaraku, saya tidak pusing berapa jumlahnya. Kalau semua anggota sidang jemaat ini menyanyi memuliakan Tuhan, Tuhan sangat bersuka cita di hadapan Tuhan. Sedang disiapkan. Ini gerak pembangunan. Jangan menutup gerbang Yerusalem ini, gerbang segala bangsa. Sebab kalau kita menutup bumi ini, Babel ini akan bersukaria. Wah, gereja kosong. Mereka akan beralih kepadaku. Ini ayat 1 dan 2. Orang-orang itu akan beralih ke dunia. Saudara-saudaraku, mari kita gunakan talenta kita. Sekarang pembangunan tubuh Kristus sedang giat-giatnya dikerjakan. Tuhan kasih jabatan-jabatan, Tuhan kasih karunia-karunia, supaya kita gunakan. Jangan malah di hari-hari ini kita meninggalkan pelayanan. Justru ini yang merupakan kenajisan dalam rumah Allah.
yang akan menjadi Babel yang akan dihukum. Sebab menentang kegiatan, menentang arus kegiatan dari Roh Kudus. Arus Roh Kudus sekarang, saudara-saudaraku, dalam Efesus 4 membuat manusia baru untuk menjadi bangunan rumah Allah. Jangan malah menantang. Berapa waktu yang lalu saya katakan, kalau saudara tidak setuju, lebih baik diam, jangan ngomong sana sini. Kritik ngomong sana sini, turut menajiskan yang lain. Kalau saudara tidak setuju dengan kegiatan Roh Kudus ini, lebih baik diam, jangan masuk dalam Roma pasal 1. Saudara sendiri tidak masuk, tapi orang mau masuk, saudara halangi. Saudara tahu bahwa tindakan itu membawa maut, tapi bukan hanya saudara berbuat, tetapi saudara menghalangi, atau saudara mengiyakan orang yang melakukan seperti saudara. Jadi kalau tidak setuju, lebih baik diam. Tapi lebih bagus bukan diam, lebih baik setuju dalam pembangunan rumah Allah. Dalam kegiatan ini, saudaraku, tidak ada satu orang yang harus ditonjolkan kecuali Kristus, kecuali Tuhan. Kegiatan ini kegiatan bersama, itu yang saya terima waktu saya ditahbiskan untuk pembangunan, penyelesaian bangunan rumah Allah, untuk melibatkan semua orang. Jangan sampai terkesan pintu ditutup, pintu gerbang segala bangsa ditutup, sehingga Yerusalem jadi kosong dan orang-orang pindah ke Babel. Dan itu yang nanti membuat duka cita. Di saat anak-anak Tuhan lari ke dunia, di sana tidak mengalami kesukaan. Sebab ayat yang ke-13 di sana, aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Jangan saudara pikir, wah di gereja ini lari ke dunia, di sana nanti sukacita. Tidak mungkin. Saya lebih baik sekarang katakan, tidak mungkin. Saya tidak akan suruh saudara coba-coba ke sana, tidak usah, jangan. Tidak mungkin. Kalau di dalam Tuhan, saudara tidak mendapatkan kegirangan. Di sana saudara tidak mendapatkan kegirangan. Apa yang ada di sana? Kamuflase. Itu yang saudara dapatkan. Jangan ke sana. Sebab Tuhan mau menyucikan kita. Bumi ini akan jadi cemar, karena sudah terlalu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Yerusalem, pergi ke Babel. Itu yang bikin kacau di sana. Sebab itu saudaraku, marilah kita mau hari-hari ini setia. Jangan kita menentang kegiatan Roh Kudus yang mau membangun rumah Allah, membangun Yerusalem baru, di mana kita ini disiapkan bagikan batu-batu yang indah. Puji Tuhan, masih terlalu banyak ini, saya tidak bisa habiskan hari ini. Dalam kesempatan berikut saya akan jelaskan. Saya harapkan saudara memperhatikan ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Jadi inilah yang kita perhatikan di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Dari firman Allah kita mengetahui segala sesuatu. Firman Allah dan Roh Kudus bagikan Urim dan Tumim, mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Dari firman Allah inilah yang mengetahui, dia Urim dan Tumim yang ada pada imam besar. Dan inilah yang dikaruniakan kepada kita anak-anak Tuhan untuk mengalami di hari-hari ini. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan segera mengakhiri acara ibadah kita, melakukan nyanyian Psalm nomor 74. Haleluya. Firman-Mu agung. Puji Tuhan. Kita mengagungkan firman. Perjanjian abadi. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan
telah jauh dari sisimu. Kita lakukan kembali betapa oh Tuhan sebagai suatu pengakuan sungguh-sungguh. Kita mengagungkan, mengakui keagungan firman. Tapi kita juga mengakui betapa kotornya kehidupan kita. Betapa kita tidak setia. Manusia berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Angkat tangan dua ke atas, agungkan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Berdoalah secara pribadi dari hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan. Sekali lagi kur dalam ucapan syukur yang kita naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Turunkan tangan dengan betapa oh Tuhan dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ya Rabbah, Kami merendahkan diri kami untuk dapat mengagungkan firman-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami sudah lakukan, keterbatasan kemampuan kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Bahkan sering kami cenderung melawan, meninggalkan janji abadi-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Engkau menjangkau kami, Engkau mendengarkan seruan kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan kelepasan. Ulangi dari atas. Kami percaya Engkau mendengar seruan. Terdengar suara dari bait suci-Mu Tuhan sampai ke dalam surga ini. Seruan kami ingin hidup bersama di Engkau Tuhan. Jangan sampai ada yang meninggalkan bait-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk pergi ke bumi dan menderita di sana, yang akan akhirnya akan ditenggelamkan
dan segala sesuatu kesukaan sampai persoalan ekonomi dan ibadah. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Engkau menolong kami. Angkat tangan, dua kita lakukan kor. Naikkan bersama doa penyembahanmu. Haleluya.